Ya, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Banyuwangi kok. Begini wangi. Saya bertanya gini kok. Kan orang tua dulu itu banyak yang nggak punya ya. Kalau orang punya biasanya kan bisa kayak pas hari raya kurban itu bisa ngasih kurban ke ibunya, ke saudaranya, apa ke anaknya. Yang saya pertanyakan di sini, bolehkah seorang anak yang sudah punya kayak ibaratnya kita punya penghasilan untuk memberikan kurban, apa sapi, apa kambing buat orang tua kita? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, kedengeran kan tadi pertanyaannya? Belum ya? Boleh nggak sebagai anak ya, terus kita pengen ya udah supaya bapak ibu bisa berkurban, ya boleh aku amal soleh luar biasa. Ya, kapan kurban? Nanti Zulhijjah ya. Insya Allah kalau saya nggak salah ingat di awal-awal Juni, ya. Maka yuk nabung dari sekarang. Boleh nggak kok motongnya di sini, warungnya di sini, tapi misalkan motongnya di Indonesia boleh, ya. Nggak ngelihat gimana, ya sekarang udah ada teknologi, kadang kita bisa dikirimin videonya, dibacain ini ya, kambingnya atas nama Fulan binti Fulana, ya, boleh. Ya udah, kalau hukum mah gampang, kita nggak tahu pun bisa googling ya. Tapi yang harus nambah itu nggak cuma nambah ilmu, tapi nambah keyakinan, ya. Jadi harus diyakini bahwa wah kalau saya lakuin ini pasti kebaikannya buat saya juga. Ya. Dan insya Allah Allah ya. Sebetulnya syarat sah untuk sholat itu sebetulnya tinggal kita pasangin sutroh ya. Jadi kalau sudah pasangin sutrohnya itu Nabi pernah pakai. Karena Nabi bilang sutra itu seperti kayak kalau kita duduk di pundak, belakangnya ada papan sedikit yang buat jadi sandaran. Kecil ya, paling segede botol ini, bahkan ada yang lebih kecil. Adanya botol, taruh botol di depan, meskipun di belakang botolnya misalkan ada tempat sembahyang, itu udah tetap sah. Bahkan Nabi pernah ketika udah pasang sutra, pernah Nabi pakai tombak, terus anak-anak kecil lewat, keledai pada lewat, hewan-hewan ternak, ya sudah. Karena dulu outdoor ceritanya sholatnya, ya. Itu sebetulnya sudah cukup sah ya. Jadi meskipun di situ ada apa gohonsong disebutnya, tahu gohonsong nggak? Kalau Buddha di Ciren itu ada yang kayak kayu-kayu itu, ya. Ada laci-lacinya kecil-kecil ya kayak mainan Barbie. Mau bukan penistaan yang buntu, ya. Astagfirullah. Ya ini di kalangan kita sendiri ya. Maka sebetulnya kalau bicara sah seperti itu juga. Tapi kalau misalkan yang menjadi kendalanya ada tidak bisa sholat, silakan sebetulnya kalau kita memilih untuk cari solusinya. Saya nggak tahu ini sistemnya gimana, apakah ada kontrak yang harus mau 2 tahun, dan ketika itu kan sebetulnya syarat ya, dan syarat yang sudah disetujui. Apakah gimana kalau misalkan, apakah ada di klausul, kalau misalkan ternyata ada syarat yang tidak tersetujui, berarti bisa pindah kerjaan walaupun kontrak belum habis, itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan ya kalau itu terjadinya di jujur saya pribadi, salah satu persyaratan di mana yang harus terpenuhi kalau misalnya saya harus terima kerjaan, ya salah satu syaratnya itu biar bisa sholat. Yang kalau misalnya itu tidak terpenuhi, ya izin. Kalau ini pendapat pribadi sih mendingan, ya udah kalau bisa ganti. Walaupun saya tahu ini tidak semudah itu, makanya kita cuma bisa bicara hukum. Secara hukum tadi pakai sutra, meskipun di situ ada alat ibadahnya, selesai, ya. Dia tidak suka, entah mungkin ada ruangan lain atau nunggu dia tidur. Tapi kalau tidur juga nanti serba salah, jadi harus ditunda. Azannya jam berapa, baru sholatnya jam berapa. Ya, masalahnya tadi sudah akadnya dari awal sudah minta untuk diizinin dan diizinin kan. Ya sudah, sebetulnya ketika akhirnya kita tetap sholat di hadapan dia meskipun dia nggak suka, ya kan syarat sebetulnya secara hukum ya, secara hukum. Ya mudah-mudahan segera ketemu solusinya. Tapi itu sesuatu yang
Kalaupun dia takut, mungkin dia punya pandangan buruk tentang Islam dari info-info yang dia tahu. Kita buktiin aja kerjanya lebih baik, adabnya, akhlaknya lebih mulia daripada mungkin saudara-saudaranya yang mungkin gak pernah ngurusin atau datang dia. Kita meskipun kalau dia ngelakuin gerakan-gerakan yang dia takuti itu sholat, tapi kok lebih baik ya, lebih sopan ya, lebih santun ya, lebih care ya, ya itu lama-lama bisa berubah. Karena itu juga yang saya banyak kan keluarga yang masih non muslim, ya cara dakwahnya gitu. Dulu ini anak berbadung, mengal, tapi ketika akhirnya berislam kok lebih sopan, lebih baik. Ketika ditanya kok malah gitu sih, ya bukan sayanya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Ya walaupun akhirnya mereka juga belum semuanya syahadat, ada yang belum syahadat, tapi ya sudah dakwah kita ini ngomong di sini. Sampai akhirnya minimal jadi udah ngerti mereka. Kalau ada undang acara, ada kode Indonesia, oh ya udah nanti diaturin jamnya supaya pokoknya bisa sholat, bisa gitu. Ya, walaupun dia perlu proses untuk itu. Ya, Allah alam. Lanjut. Tuh apa yang itu tadi kasih? Sudah dipegang bikin. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, begini mau bertanya. Ya. Saya ibu dari seorang putri yang hampir 2 tahun sudah menikah, tapi belum. Putrinya udah nikah. Iya. Ya terus? Belum dikasih keturunan. Oke. Dan selalu kayak stres gitu loh. Iya. Terus saya selalu bilang mencontohkan Teh Yunda sama Ko Denis yang udah berapa tahun juga belum diberi keturunan, tapi istri saya itu masih belum bisa menerima. Dan saya ingat saya pernah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Itu, tapi demi Allah demi Rasulullah saya berusaha sholat taubat untuk dosa-dosa saya yang sebelumnya. Saya hanya berpikir apakah itu karma dari dosa saya yang menurut saya besar sekali, dan sekarang jadi putri saya apa seperti itu kok? Apakah memang karma itu ada? Dan saya selalu berusaha tiap malam kalau ada kesempatan habis sholat saya selalu sholat taubat sebisa saya, karena saya melihat putri saya itu seperti ini, aku pernah dosa saya sebelumnya seperti itu. Sama Bu, aku malah 5 tahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Apa ini Bu? Bawang merah. Ini kalau bicaranya apa diterima atau tidak kan sebetulnya itu hak prerogatif Allah. Kalau bicaranya sesuatu yang goib seperti itu kita perlu dalil. Maka ketika kita bicara yang seperti itu, kita tahu nanti ada yang namanya yaumul mizan. Mizan itu timbangan. Jadi ketika tapi kan kebaikan gak akan Allah sia-siakan, tapi juga begitu juga dengan keburukan semua ada balasannya. Nanti baru ditimbang, ya. Kalau yang lebih berat yang kebaikannya, dia selamat. Kalau lebih berat yang keburukannya, dia tidak selamat. Tapi ini renungan ya, renungan. Tadi kita udah bicara ya, kalau kita ibadah ada 2 biasanya, ada yang sah, ada yang diterima. Yang sah belum tentu diterima. Contoh, sholat sih sholat, tapi pikiran kemana-mana, ngelamun, lupa rakaat dan lain-lain. Sah, karena syarat sah itu sederhana, syarat dan rukun terpenuhi. Masalah diterima. Dan kita ternyata butuhnya bukan yang sah, tapi yang diterima. Yang diterima syaratnya 2, niatnya benar, caranya benar. Kalau sholatnya benar, seharusnya kata Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya benar pasti nggak mau berbuat keji dan munkar. Fahsya itu perbuatan dosa yang dari syahwat, termasuk LGBT. Munkar itu perbuatan dosa yang dari perut, lapar, nyuri jadinya. Ya. Maka bisa jadi ada yang salah dengan ibadahnya. Wallahualam, itu pun terserah Allah, nggak tahu. Tapi renungannya kan kayak gini. Kita setiap kali ibadah yakin keterima? Nggak tahu. Tapi setiap kali maksiat yakin nggak dicatat? Yakin. Coba ya.
umroh kok, umrohnya kan tiap hari. Sekali berangkat di sana dia lebih sering bikin videonya daripada ibadahnya. Sholat kok, sholatnya nggak 24 jam. Sekalinya sholat 2 menit nunggu. Ya begini tunda-tunda. Jadi kalau kita ngukurnya ketimbangan, aduh kayaknya masih nggak lihat. Tapi ya sudah, kalau yang terjadinya ke orang, ya berdasarkan ayat yang tadi itu, kalau sekiranya orang bikin dosa langsung Allah hukum, kan harusnya semuanya udah pada mati. Dia udah kayak gitu nggak mati. Siapa tahu Allah mau ngasih dia kesempatan untuk tobat sampai entah kapan. Jadi tugas kita mah doain, dakwahin. Karena kita meninggal nggak akan pernah ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ditanya sih, kamu udah nasihatin dia belum? Selagi udah nasihatin, udah masing-masing. Kita nggak pernah disuruh ubah orang kok. Perintahnya nyampein aja. Selevel Nabi aja nggak pernah disuruh ubah orang. Kalau manusia diberi kemampuan untuk mengubah orang, satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi pamannya beliau sendiri, Abu Thalib, meninggal nggak Islam. Nabi Nuh 950 tahun dakwah, anaknya kena air. Nabi Ibrahim ayahnya bikin patung berhala. Ya. Jadi ya sudah, selamat menikmati. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu tuh, yang dibikinin pahalanya. Kayak tadi kakak yang tadi juga yang bertanya, ya Allah setiap kali jatin dia, oh berarti kebagian pahala. Gini nih, pernah ada ibu-ibu udah tua, jadi pipisnya pun harus dipispot di ranjang. Dan sering 5 menit sekali kebangun, 5 menit sekali kebangun. Jadi kadang minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, 5 menit sekali jadi harus ngurusin mama. Anaknya udah soleh. Jawabnya kayak begini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku dapat pahala. Coba, karena sudut pandangnya udah Allah. Kalau sudut pandangnya belum Allah, mau tidurnya pulas berjam-jam gak diganggu juga bangun, ada yang masih ngambek. Selamat menikmati pahala tersebut ya. Dakwahin, nasihatin, tinggal mudah-mudahan ya Allah. Kita udah doain tulus, bismillah. Mudah-mudahan Allah ubah. Kapan? Terserah Allah. Ya begitulah, na'udzubillah. Makanya kita nggak boleh kalah. Makanya kita ada yang ini pada pakai handphone, nggak bagus, alhamdulillah. Nanti disebarin. Karena kita beragam, tiap hari ada orang bikin konten ngajak maksiat. Kalian bikin konten yang baik-baik, yuk bismillah. Bismillah. Nah, udah jadi jalan hidayah bagi orang ya. Allahu a'lam. Bisa lanjut. Ya sok itu dulu.